Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Cerita horor kita pada malam hari ini berjudul Gasyang Tangkura atau Gasing Tengkorak. Tetapi sebelum cerita horor kita mulai, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar terus berkembang. Gasyang Tangkura atau Gasing Tengkorak terlahir dari tradisi lisan budaya Minangkabau, Sumatera Barat. Gasing tengkorak biasanya digunakan untuk membalas dendam, mengganggu, menganiaya, dan menarik hati orang lain lewat bantuan jin yang pelaksanaannya dilakukan oleh dukun. Selain untuk menyakiti, ada pula dukun tertentu yang menggunakan gasing tengkorak untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh hal-hal magis. Yang lainnya, gasing juga sering dipakai sebagai media untuk mensugesti orang lain menjadi tertarik kepada diri kita, atau yang lazim disebut pitunang. Praktik gasing tengkorak ini biasanya dari seorang laki-laki untuk perempuan, tidak bisa dilakukan sebaliknya. Korban atau magis yang disebabkan oleh gasing tengkorak ini lazim disebut si Jundai. Gasing tengkorak bentuknya mirip dengan gasing seng yang pipih, tetapi bahannya dari tengkorak manusia. Gasing seperti ini hanya bisa dimainkan oleh dukun, orang yang memiliki kemampuan magis. Sesuai dengan namanya, bahan utama gasing tengkorak adalah tengkorak manusia yang sudah meninggal. Gasing ini hanya bisa dibuat oleh orang yang memiliki ilmu batin tertentu. Di berbagai daerah, terdapat beberapa perbedaan menyangkut bahan tengkorak yang paling baik digunakan sebagai bahan pembuat gasing tengkorak. Ada tengkorak dari seorang yang mati berdarah, ada dari seseorang yang meninggal karena mati dibunuh namun sempat melakukan perlawanan, ada pula tengkorak dari seorang anak laki-laki yang mati tak wajar. Daerah yang lain lebih menyukai tengkorak dari orang yang memiliki ilmu batin yang tinggi, khususnya untuk pengobatan. Sedangkan daerah yang lain lagi percaya bahwa tengkorak dari wanita yang meninggal pada saat melahirkan merupakan bahan paling baik. Bahkan pada daerah tertentu percaya bahwa tengkorak yang paling baik adalah tengkorak anak-anak yang telah disiapkan sejak kecil. Anak itu dibawa ke tempat yang sunyi, kemudian dipacung. Tengkorak yang masih berdarah itulah yang dijadikan bahan untuk gasing tengkorak. Dalam pembuatannya, pada hari mayat dikuburkan, sang dukun mendatangi kuburan, menggali kubur, dan mayatnya dilarikan. Tengkorak yang diambil adalah pada bagian jidat, karena dipercaya pada bagian inilah terletak kekuatan magis manusia yang meninggal. Ukuran tengkorak yang diambil tidak terlalu besar, kira-kira 2 x 4 cm. Saat mengambil tengkorak mayat, dukun membaca mantra khusus sambil menyebut nama si mayat. Setelah diambil, tengkorak jidat itu dilubangi 2 buah di bagian tengahnya. Saat terbaik untuk membuat lubang adalah pada saat ada orang yang meninggal di kampung, tepat di tempat orang si pembuat gasing berdomisili. Saat demikian dipercaya akan memperkuat daya magis gasing. Kemudian pada kedua lubang itu dimasukkan benang pincono atau benang 7 warna. Gasing dan benang itu kemudian diperlakukan secara khusus sambil dimantra-mantrai.
Gasing itulah kemudian yang digunakan untuk menyakiti orang. Ada lagi jenis gasing lain yang fungsinya hampir sama dengan gasing tengkorak. Gasing ini terbuat dari limau purut atau jeruk purut dari jenis yang jantan dan agak besar. Pada jeruk itu dibacai mantra-mantra. Jeruk purut ditaruh di atas batu besar, kemudian dihimpit dengan batu besar yang lain. Batu itu sebaiknya berada di tempat terbuka yang disinari cahaya matahari sejak pagi hingga petang. Jeruk dibiarkan hingga benar-benar kering. Setelah itu baru dibuat lubang di tengahnya. Ke dalam lubang itu digunakan benang pincono atau benang 7 warna. Dan ada pula yang menggunakan kain kafan sebagai benangnya. Gasing jenis ini biasanya dipakai untuk masalah muda-muda dan pengobatan. Pemakaian gasing ini menggunakan perhitungan waktu tertentu yang didasarkan pada pembagian waktu takwim. Untuk kepentingan muda-mudi, waktu yang lazim dipakai adalah waktu zahrah. Sedangkan untuk pengobatan dilakukan pada waktu syamsu. Untuk tujuan baik, tidak ada pantangan saat menggunakan gasing. Tetapi untuk hal yang jahat, pengguna harus menghindari seluruh hal yang berkaitan dengan jalan Tuhan atau agama. Seorang lelaki datang kepada sang pawang atau dukun untuk menyakiti seorang perempuan dengan sejumlah bayaran. Ukuran harga yang lazim digunakan adalah emas. Sebagai syarat pengobatan, biasanya dukun meminta emas dalam jumlah tertentu sebagai tanda, bukan upah. Tanda ini akan dikembalikan jika sang dukun gagal dalam menjalankan tugasnya. Tetapi kalau ia berhasil, maka tanda ini diambil dan pemesan harus menambahnya dengan uang jasa. Sebelum melakukan upacara, orang yang meminta tolong kepada pawang atau dukun terlebih dahulu wajib menyiapkan berbagai sesaji, seperti nasi kuning, bareh rondang atau beras yang telah direndang, kemenyan, serta salah satu dari unsur yang ada pada diri perempuan yang dituju, seperti rambut, kuku, bagian dari pakaian, foto, dan sebagainya. Dengan semua kelengkapan tersebut, sang dukun akan melaksanakan tugasnya. Cara memainkan gasing tengkorak tak jauh beda dengan gasing biasa, yakni diputar, kemudian sang dukun membacakan mantra-mantra untuk mengirimkan teluh kepada orang yang menjadi sasaran. Pada saat yang sama, si jundai atau orang yang menjadi sasaran akan merasakan sakit, gelisah, dan melakukan tindakan layaknya orang sakit jiwa. Misalnya, berteriak-teriak tanpa kendali, menarik-narik rambut, bahkan yang khas dari si jundai ini ada yang sampai memanjat dinding. Banyak juga yang akhirnya si korban ini dikurung dan menjadi gila akibat dipengaruhi oleh mantra gasing tengkorak. Praktik ini biasanya dilakukan pada malam hari. Bila dukun bisa mempengaruhi korbannya, maka korban dipaksa bangun dan berjalan untuk melakukan perintah si dukun, ataupun menemui laki-laki yang membayar dukun tersebut. Di antara isi mantra dukun itu berbunyi, jika korban sedang tidur, suruh ia bangun. Kalau sudah bangun, suruh duduk. Jika duduk, suruh berjalan untuk menemui si fulan atau si pengirim. Ilmu ini beredar luas dan dikenal oleh masyarakat di pedesaan Minangkabau pada umumnya. Hal ini misalnya terlihat pada popularitas lagu gasing tengkorak ciptaan Syahrul Tarun Yusuf yang dinyanyikan oleh Ibu Eli Kasim, seorang penyanyi Minang legendaris yang dinyanyikan pada tahun 1971. Dalam lagu ini yang diceritakan adalah persoalan cinta yang ditolak, sehingga
orang yang kasihnya bertepuk sebelah tangan menggunakan gasing tengkorak untuk menundukkan hati orang yang dicintainya. Indak kayu mak janjang di kapien, asakan dape orang dan cinto. Tolong tangkura namanya gasing, namuh disuruh jo disarayo. Tidak kayu tangga pun dikeping, asalkan dapat orang yang dicinta. Tolong tengkorak namanya gasing, mau disuruh dan diperintah. Lirik berikutnya menyebutkan gasing ini bertali kafan dan diputarkan pada Kamis petang, yang segera dijemput pada malam Jumat. Mantra-mantra dinyanyikan, kemenyan dibakar, dan gasing tengkorak berputar diiringi mantra-mantra bekerja secara gaib agar orang yang dicintai hatinya menjadi tunduk. Dalam lirik lagu gasing tengkorak tersebut juga menyebutkan tolonglah jihin si Raja Hawa. Tolonglah jin Raja Angin. Ritual ini memang meminta kepada makhluk halus yang disebut jin Raja Angin untuk mendatangkan kekuatan gaib lewat mantra-mantra yang didendangkan, yang disebut dendang si rompa. Dalam tradisi lisan Minangkabau, gasing tengkorak lahir dari kisah masa lalu tentang seorang pemuda bernama Si Babau. Si Babau menderita penyakit kulit sehingga diusir penduduk dengan cara diasingkan di sebuah tempat yang bentuknya mirip seperti kandang. Menurut Fitri Elia dan Imran T. Abdullah dalam Sirumpak satu raga mantra dalam tradisi lisan Minangkabau. Sekali waktu, seorang perempuan bernama Putilo Swangbatu menghina Si Babau hingga ia sakit hati. Ia kemudian berdendang sambil sesekali meniup saluang, sejenis seruling yang terbuat dari bambu dengan 5 lubang melodi. Ia meniup saluang untuk menghilangkan kesedihannya. Hal ini mengundang perhatian orang-orang yang lewat. Mereka kemudian mendatangi Si Babau untuk mendengarkan dendangnya. Oleh para dukun, dendang ini dijadikan sebagai mantra untuk memanggil makhluk halus yang digunakan untuk si Jundai. Untuk mencapai tingkatan paling tinggi atau hasil optimal dalam mengguna-guna orang lain, persyaratan yang harus dipenuhinya antara lain gasing tengkorak, bonang pincono, telur, kemenyan, dan daun sirih. Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, si dukun menuju tempat-tempat sepi, jarang dikunjungi, dan dianggap keramat. Sementara versi lain yang ditulis oleh Ediwar dan kawan-kawan dalam musik tradisional Minangkabau 2017, justru Si Babau lah yang mendatangi dukun untuk membalaskan dendam sakit hatinya terhadap Putilo Swangbatu. Lewat ritual yang dilengkapi sebagai persyaratan, Putilo Swangbatu akhirnya tergila-gila kepada Si Babau yang telah dihinanya. Kisah cinta ini kemudian dipandang masyarakat sebagai kesenian sakti dan menakutkan. Para pemuda yang merasa terhina oleh gadis-gadis dan cintanya ditolak, kerap datang kepada pawang atau dukun untuk membalaskan sakit hatinya dan mewujudkan keinginannya. Cara-cara seperti yang dilakukan melalui dukun itu lama-kelamaan ditentang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang merusak jiwa manusia dan merusak ketenangan masyarakat. Di masa kini masih ada yang melakukan praktik gasing tengkorak ini. Salah satunya diceritakan di portal resmi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dengan judul Desi Kanai Si Jundai, yang artinya Desi kena si Jundai. Berikut ceritanya. Dari tadi pagi, rumah Desi ramai dikunjungi orang sekampung. Apalagi hari ini hari Jumat, orang kampung tidak ke ladang karena akan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Tua muda, laki perempuan, dan juga ada beberapa anak-anak
berkumpul di halaman rumah Desi. Mereka ingin melihat kondisi Desi. Menurut kabar mulut ke mulut, sudah dari sehabis maghrib malam Jumat, Desi suka berteriak-teriak, memukul-mukul dinding, dan bicaranya ngawur kemana-mana. Rambutnya terurai kusut, mata cekung karena kurang tidur, tatapan mata kosong. Kadang menakutkan karena sesekali berteriak-teriak. Wajahnya yang cantik memucat, memperlihatkan ketidakseimbangan jiwa, tak lagi bersinar. Untuk sementara Desi dikurung dalam kamarnya oleh kedua orang tuanya. Hanya kedua orang tua dan kakak tertuanya yang bisa masuk ke kamarnya. Sekitar pukul 8.30, saat matahari mulai naik di ufuk timur, Desi semakin sering berteriak-teriak, memanggil-manggil sebuah nama, memanjat-manjat dinding, menggapai-gapai dinding, kadang menarik-narik rambutnya. Bahkan beberapa jarinya sudah mulai berdarah karena luka tertusuk kayu saat memanjat lemari di kamarnya. Menurut kedua orang tuanya, perubahan diri Desi mulai terasa dari tadi malam sehabis maghrib. Desi gelisah, uring-uringan, berjalan hilir mudik di beranda rumah, seperti ada sesuatu yang ia tunggu. Matanya tajam memandang keluar rumah. Ikat rambutnya yang terjalin rapi ditanggalkannya. Baju yang biasanya rapi mulai longgar dan tak beraturan. Ketika ibunya bertanya, dijawab dengan judes tanpa ekspresi. Hal yang tak pernah dilakukannya selama ini kepada ibunya. Desi adalah seorang anak yang santun kepada ibu dan bapaknya. Beberapa laki-laki duduk di ruang tengah rumah, menjaga agar Desi tak lari keluar rumah. Nama yang dipanggil adalah nama seorang pemuda dari kampung seberang. Desi berteriak-teriak, ingin bertemu dengan seorang pemuda. Berteriak keras-keras, "Keluarkan saya! Buka pintu! Buka pintu! Saya mau ke tempat Akil! Akil! Jemput saya!" Dipukul-pukulnya pintu sambil menyebut nama Akil. Dipanjatnya lemari, mencari jalan keluar. Mau meloncat dari jendela, tapi jendela dan pintu sudah dikunci dari luar. Para ibu-ibu kaget mendengar nama Akil, pemuda seberang. Akil adalah seorang pemuda yang nakal, tinggi kurus, dan sehari-hari bekerja serabutan. Jika malam dia suka berjudi, dia sering melawan kepada orang tuanya. Kedua orang tuanya sehari-hari hidup dari mengumpulkan kayu di hutan untuk mencukupi biaya hidup mereka. Kadang, jika hari baik, orang tuanya akan menakik getah. Akil sekolah hanya sampai kelas 3 SD karena nakal dan suka berbicara kotor. Ayah dan ibu Desi sudah kehilangan akal. Sudah 2 orang dukun dipanggil untuk memberi obat dengan berbagai ramuan, tapi belum memperlihatkan hasil yang diharapkan. Pamannya yang bergelar Datuk Cewang Dilangi kelabakan mencari bawang bakung, ayam jantan hitam, urat ilalang dan jeruk purut hingga ke ujung kampung untuk dijadikan bahan ramuan mandi, agar Desi bisa sadar dari pengaruh si Jundai yang biasanya disampaikan dengan gasing tengkorak. Namun Desi masih tak berubah. Kemenyan dibakar oleh seorang orang tua yang duduk di sudut rumah dengan harapan pengaruh gasing semakin berkurang. Tapi Desi malah makin meraung-raung. Pengaruh gasing amat kuat. Berarti dukun yang menggasing Desi sangat hebat ilmunya.
Orang-orang yang berkumpul di halaman mulai tahu bahwa Desi kena si Jundai. Digasing tengkorak oleh Akil. Berbagai celoteh terdengar. Siapa yang mengerjakan gasing buat Akil? Kenapa Desi bisa kena si Jundai? Kan sudah lama tak terdengar gasing tengkorak di kampung ini. Masih ada ya gasing tengkorak hari ini? Seorang ibu mengumpat. Nanti kalau tahu siapa dukunnya, jangan dilihat jika ia meninggal. Ndak usah disolatkan, biar masuk neraka jahanam. Sambung Teh Imah. Iya, juga tuh si Akil kucilkan saja. Jangan disapa. Kalau perlu usir dia dari kampung ini. 10 hari yang lalu, Desi pulang dari Padang karena libur kuliah. Seperti biasanya dia menumpang sebuah bus angkutan antar kota dari Padang. Desi adalah anak yang periang. Di bangku belakang bis, duduk pula seorang pemuda, yaitu Akil. Namun entah kenapa hari itu, bisa jadi karena letih di perjalanan, Desi kelepasan bicara kepada Akil, yang tanpa ia sadari mungkin menyakiti hati lawan bicaranya. Terlontar kata-kata Desi karena banyak sekali pertanyaan macam-macam dari Akil. Kau udah ingin tahu saja urusan orang? Lantas si Akil menanya lagi, entah bergurau entah serius. Adik udah ada yang punya, kalau belum saya mau tuh. Jawab Desi, saya udah ada yang punya. Periksalah diri dulu dah, baru melamar orang. Mandilah dulu dah, baru tanya orang. Kata terakhir itulah yang dianggap Akil sebagai penghinaan. Mungkin Akil dikira bau busuk oleh Desi, sehingga Akil terdiam dan membisu hingga sampai di kampung. Semenjak itu timbul dendam dalam diri Akil kepada Desi. Esoknya Akil menemui seorang dukun tua yang dia kenal dari seorang di balik bukit puncak Gunung Jantan. Dia sampaikan maksud kedatangannya dan diuraikan penderitaan batin atas hinaan seorang gadis kepadanya. Dengan berhibah, Akil meminta kepada dukun tua itu untuk digasingkan agar gadis itu mau mengejar-ngejarnya. Akil memberi imbalan 3 emas dan beberapa rupiah, serta perjanjian jika berhasil Akil harus mau menikah dengan gadis itu. Besoknya setelah Akil tinggal semalam di pondok dukun itu, sehabis maghrib, dukun tua itu mulai merentang tali gasing. Karena yang paling manjur mulai menggasing adalah sehabis maghrib. Karena pada saat itulah setan si Jundai mudah disuruh oleh dukun. Akil duduk di hadapan dukun tua itu. Gasing itu bentuknya tipis seperti tutup botol, tapi bahannya dari tengkorak manusia. Ukuran gasing kira-kira 2 x 4 cm. Talinya berupa bekas kain kafan 2 helai yang dipilin halus. Tali ujung pilin yang satu diikatkan ke empu jari kaki, sementara ujung yang satu lagi ditarik tangan. Kemenyan dibakar oleh si Akil, mulailah si dukun memainkan gasing. Dengan mantra yang dinyanyikan dengan berbagai intonasi irama, kadang sedih, kadang seperti marah, dalam irama bersenandung. Makin ditarik kencang tali gasing oleh si dukun, makin meraung-raung Desi. Setiap disebut nama Akil, makin dalam cinta Desi. Mantra itu disenandungkan berkali-kali oleh dukun. Biasanya menjelang matahari pagi naik, akan disenandungkan lagi sampai Desi bertemu dengan Akil. Jika sempat Desi dapat keluar rumah, Desi akan bisa menemui Akil dengan dibimbing suara halus menuju tempat Akil, walaupun tempat Akil jauh. Akhirnya menjelang Jumat, Imam Khati dari suku kaumnya
datang ke rumah Desi, meminta agar orang yang hadir di rumah Desi membacakan surat Yasin secara bergantian, dan meminta agar kemenyan dipadamkan. Buang kemenyan itu, syirik, dosa besar, kata Imam Khatib. Imam Khatib menambahkan, ilmu hitam harus dilawan ilmu putih, yakni Al-Quran, bukan dengan kemenyan. Tak lama setelah orang di rumah Desi membaca Al-Quran, tali gasing dukun putus. Dukun terlempar, keringat dinginnya mengalir. Akil pucat pasi melihat dukun tergeletak. Mulut dukun berbuih. Melihat dukun tak sadarkan diri, Akil lari melarikan diri. Akil lari menuju bukit sebelah. Ia takut. Sementara di rumah Desi, orang mulai melihat ada perkembangan yang luar biasa atas Desi. Desi mulai sadar dengan mengusap-usap mata. Memandang sekeliling, mulai senyum sedikit. Ibunya memberinya teh hangat. Tepat azan Jumat berkumandang, Desi dimandikan oleh bundanya. Dan semua yang hadir bersyukur atas sadarnya Desi dari pengaruh gasing tengkorak. Singkat cerita, Senin pagi Desi sudah dapat kembali ke Padang untuk melanjutkan sekolahnya. Sekian cerita horor kita mengenai gasing tengkorak. Semoga dari kisah ini dapat kita ambil hikmahnya. Alangkah baiknya jika kita sama-sama menjaga lisan dan sikap dalam berkomunikasi agar tak ada yang merasa tersakiti, apalagi hingga dendam, dan terhindar dari apa yang telah dilalui oleh Putih Loswong Batu dan Desi. Ilmu gasing tengkorak ini memang terkenal di seluruh daerah Sumatera Barat, bahkan hingga pelosok pedesaan. Bagaimana dengan daerahmu? Pastinya ada juga bukan ilmu mistisnya, walau berbeda nama. Tapi yang jelas, ilmu Allah itu meliputi langit dan bumi. Bila kita berbuat aniaya di dunia, pastinya Allah Maha Tahu. Akan ada balasannya baik di dunia maupun akhirat nanti. Apabila teman-teman memiliki pengalaman atau cerita horor, bisa tulis di kolom komentar atau kirimkan cerita teman-teman ke email chkceritahororkita@gmail.com. Sampai jumpa di cerita horor kita selanjutnya.